Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu hal yang sangat mendasar, yaitu sesuatu yang seharusnya sudah mewarnai seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu adalah kasih. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat yang sangat singkat, tetapi begitu dalam. Yohanes tidak berkata Allah memiliki kasih. Ia berkata bahwa Allah adalah kasih, yang berarti kasih bukanlah sekedar salah satu sifat Allah, melainkan sebuah hakikatnya. Semua yang Allah lakukan, Ia lakukan dengan kasih. Dan kalau kita sungguh mengenal Allah, seharusnya hidup kita juga dipenuhi oleh kasih. Tetapi jujur saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi itu tidak selalu mudah. Kita bisa berkata bahwa kita mengasihi, tetapi begitu ada konflik, kesalahpahaman, atau luka, kasih itu bisa jadi luntur. Kita lebih mudah untuk membalas dengan kemarahan daripada kesabaran. Lebih mudah untuk menghakimi daripada memahami. Izinkan saya untuk bercerita sedikit. Ada seorang anak muda yang rajin ke gereja. Setiap minggu ia bernyanyi, melayani, bahkan ikut komisi pemuda atau mengikuti ibadah kaum muda. Tetapi di rumah, ia sulit sekali bergaul dengan ayahnya. Ayahnya sering bersikap keras dan akhirnya hubungan mereka menjadi renggang. Suatu kali anak muda ini membaca ayat yang kita baca hari ini. Allah adalah kasih. Ayat itu sungguh-sungguh menegurnya. Ia sadar bahwa mengenal Allah berarti belajar untuk mengasihi, termasuk kepada ayahnya sendiri. Maka ia mulai dengan langkah kecil. Ia mulai untuk menyapa, mendengarkan, bahkan mendoakan ayahnya. Awalnya itu tidak mudah, tetapi perlahan hubungan mereka mulai dipulihkan. Mengapa? Karena kasih Allah bekerja dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, kasih selalu terlihat dalam tindakan nyata. Kasih bukan hanya perasaan hangat atau kata-kata yang indah saja. Kasih tampak dalam kesedihan, untuk sabar ketika orang lain menyakiti kita. Kasih tampak dalam keberanian untuk kita mengampuni, meskipun hati kita masih terluka. Kasih tampak dalam perhatian kecil, sebuah senyuman, sebuah sapaan, sebuah doa. Kadang hal sederhana itulah yang menguatkan orang lain. Dan ingatlah, kita tidak diminta untuk mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Kasih itu berasal dari Allah. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memampukan kita untuk mengasihi bahkan orang yang sulit untuk dikasihi. Tanpa Allah, kasih kita cepat habis. Tapi dengan Allah, kasih kita akan terus-menerus diperbaharui. Sekarang mari kita merenungkan. Apakah ada orang dalam hidup kita yang sedang sulit kita kasihi? Atau apakah ada luka yang membuat kita enggan mengampuni? Atau mungkin apakah kita sudah menjadi saluran kasih Allah di rumah, di sekolah, di pekerjaan, di gereja, dan di lingkungan kita? Kalau jawabannya belum, mari Bapak Ibu Saudara, mulai dari hari ini, mulailah dengan hal yang kecil. Ucapkanlah kata yang membangun, dengarkan tanpa menghakimi, ulurkan tangan ketika ada yang membutuhkan. Itulah kasih yang nyata. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini di sekitar kita sedang haus akan kasih. Banyak orang merasa sendiri, terluka, dan juga terabaikan. Dan kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Ingatlah, mungkin satu tindakan kecil kita bisa mengubahkan hidup seseorang. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah pengingat sederhana. Pada akhirnya, hidup kita tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan atau seberapa tinggi posisi yang bisa kita capai, melainkan hidup kita akan diingat dari seberapa kita telah mengasihi. Mari kita berdoa agar kasih Allah memenuhi hati kita
Dan dari hati itu akan mengalir keluar, menyentuh, menguatkan, dan memulihkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengingat yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Ajari kami untuk belajar untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, karena kami tahu bahwa kami sudah mengalami kasih itu sendiri, sebab Engkau Allah yang selalu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.